semua, apa kabarnya nih? Kalau misalnya kabarnya baik, katakan sama-sama bareng kakak ya. Kabar kami luar biasa. Yeay. Ayo, kalau misalnya kakak tanya, kabar kalian apa? Kalian jawab apa tadi? Luar biasa. Iya. Nah, hari ini hari apa yo? Hari Kamis. Nah, kalau hari Kamis biasanya kita ngapain nih? Ibadah apa? Ibadah kubu doa. Ya, kalau misalnya kita sebelum ibadah, kita harus ngapain dulu nih? Nah, selain berdoa kita ngapain? Ayo, kita harus berpakaiannya yang rapi. Walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap harus berpakaian yang rapi. Kita sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi. Nah, selain itu juga ketika kita ibadah, kita tidak boleh bermain. Kita tidak boleh bermain-main, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada papa mama yang melihat, walaupun tidak ada kakak-kakak sekolah minggu yang melihat, tapi Tuhan yang melihat. Jadi kita tidak boleh main-main ketika ibadah, walaupun ibadahnya di rumah. Ya. Sekarang kita fokuskan hati kita mau mulai ibadah ya. Apa yang kita lakukan dulu, ayo? Kita berdoa ya. Kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, kita berdoa dulu. Ya Bapak, terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan sepanjang hari di kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami ingin memulaikan ibadah kami Tuhan. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati yang selalu rindu kepadamu Tuhan, hati yang selalu rindu untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan, hati yang selalu rindu untuk menyembahmu Tuhan. Hanya kamu saja Tuhan yang ingin kami sembah. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami Tuhan yang membimbing kami, kakak kami yang setelah membimbing kami Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesabaran, hati yang selalu kuat, hati yang selalu sadar untuk menegur, untuk mendidik kami dalam situasi apapun, walau dalam keadaan apapun Tuhan, sekelesal apapun Tuhan. Biarkanlah kasih setia Tuhan melimpahkan atas kami sekalian. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi dulu nih. Kalian ingat nggak lagu ini? Dalam Yesus kita bersaudara. Masih ingat kan? Ya, ingat kan? Nah, sekarang ayo kita nyanyi sama-sama ya. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Sekarang saatnya kita mau memuji
Sudah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan tadi ya? Iya kan? Udah seneng gak nih hatinya? Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagi nih. Semua baik. Jadi kita harus yakin di dalam kehidupan kita selanjutnya, apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita yakin, harus yakin di dalam hati bahwa masa depan kita selalu yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita angkat pujian kita. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Ya Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan, dan sekarang Tuhan kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkati Kakak sebagai penyampai firman-Mu, berkati adik-adik di rumah Tuhan, berikan mereka hati yang selalu terbuka untuk firman-Mu, selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan hari lepas hari Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan firman ini selalu termaterai di dalam hatinya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Kakak sebagai pemimpin dalam ibadah ini, dan adik-adik di rumah juga Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kakak berdoa, dan adik-adik di rumah juga berdoa. Haleluya, amin.
Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kalau misalnya kita dengarkan firman Tuhan, kita harus ngapain ayo? Kita harus buka Alkitab. Nah, sekarang kakak mau buka Alkitab punya kakak ya. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 28. Sekarang adik-adik buka ya di rumah ya. Pasti punya Alkitab kan semuanya. Masa sih kalau anak-anak sekolah minggu nggak punya Alkitab? Harus punya dong ya. Nggak mungkin nih nggak punya. Nah, sekarang tadi apa yo? Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 28. Nah, perikopnya tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, karena ini bacaannya terlalu panjang, jadi sekarang kakak ceritakan aja ya ceritanya. Kalian mau denger kan? Pasti mau denger kan? Daripada capek-capek baca. Kak, capek nih kak baca. Kakak mau adik-adik di rumah mau dengar kakak aja deh yang cerita. Nggak apa-apa ya, asalkan firmannya selalu kalian resapi ya, jangan sampai walaupun kakak dan adik-adik di rumah nggak baca, tapi adik-adiknya nggak fokus nih dengar cerita kakak. Harus fokus juga ya, oke? Oke. Nah, sekarang tadi perikopnya tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kenapa sih Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya? Harusnya kan kita sebagai saudara harusnya sudah kenal. Jadi Yusuf malahan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dia memperkenalkan dirinya kepada saudara kandungnya. Harusnya kan kita kenal ya, kayak kakak sama adik kakak sama orang tua kakak, itu kan orang tua kandung. Nah, kenapa nih harus diperkenalkan? Nah, singkat cerita, kakak mau ingat dulu nih cerita yang masa lalu. Masih ingat gak cerita-cerita yang kakak sampaikan di kubu doa yang lalu? Nah, masih ingat pasti ya. Nah, Yusuf sebelum dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, dia sempat dibuang nih sama saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia bisa menafsirkan mimpi. Nah, mimpinya itu selalu mimpi yang baik, dan mimpinya itu selalu nanti di kemudian hari katanya nih mimpinya Yusuf akan menjadi orang yang sangat terkemuka di Mesir, menjadi penguasa di Mesir. Lalu marah hati saudaranya. Harusnya kita sebagai saudara, kita harus bangga ya, karena saudara kita menjadi seorang yang terkemuka. Nah, tapi tidak dengan saudara-saudara dari Yusuf. Saudara-saudara dari Yusuf itu malahan mau menyingkirkan Yusuf. Jadi dia membuang Yusuf ke rumah Pak Potifar. Masih ingat kan cerita sama Pak Potifar? Nah, waktu itu di rumah Pak Potifar, Yusuf dicobain lagi nih sama setan. Nah, jadi di rumah Pak Potifar, istri Potifar dan Yusuf waktu itu sedang berada di rumah cuma berdua aja nih. Jadi waktu itu istri Potifar mengganggu Yusuf, mencobai dia, mengatakan hal-hal yang tidak baik dan ingin menjatuhkan Yusuf dan membawa Yusuf jatuh ke dalam dosa. Tapi karena Yusuf adalah anak yang taat, anak yang setia, jadi dia tidak terpengaruh. Jadi kita harus seperti itu ya adik-adik ya, walau dalam keadaan apapun. Misalnya nih kita di sekolah ada teman godain kita nih, misalnya Ico, nanti waktu pulang sekolah di belakang sekolah ada rambutan masak loh, kita ambil yuk. Nah, jangan seperti itu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, yakin supaya masa depan kita lebih baik di tangan Tuhan. Kita percaya kita harus hidup jujur, hidup baik dan taat, selalu setia kepada Tuhan. Nah, setelah Yusuf di rumah Potifar, karena istri Potifar marah nih sama Yusuf tadi, lalu singkat cerita Yusuf dibuang ke penjara. Di penjara dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti dari
Firaun. Firaun itu salah seorang terkemuka di Mesir ya. Nanti waktu di situ ada juru minuman dan juru roti yang bermimpi. Nah di situ Yusuf menafsirkan mimpi mereka berdua dan akhirnya mimpi mereka jadi kenyataan. Mimpi itu menjadi kenyataan dan terjadi hal-hal yang baik setelah itu. Nah setelah itu ketika Yusuf di penjara, Firaun kemudian bermimpi. Raja Firaun bermimpi. Nah setelah bermimpi, Firaun bingung nih, apa sih sebenarnya arti dari mimpi saya? Jadi Firaun tanya nih ke selirnya, ke pengikutnya dan yang lain-lain, dan ke masyarakatnya mungkin ya waktu itu, tapi nggak ada yang tahu nih. Nah setelah itu datanglah juru minuman dan juru roti. Juru minuman dan juru roti tadi dia sudah bebas, si Yusufnya masih ada di penjara. Nah ketika juru minuman dan juru roti itu bercerita kepada Firaun, nah kemudian Firaun menjadi penasaran nih, akhirnya dipanggillah Yusuf. Setelah dipanggil Yusuf, nah kemudian dipanggil Yusuf, ditafsirkannya lah mimpi dari Firaun dan mimpi itu menjadi kenyataan. Wah hebat sekali ya Yusuf ya, sangat hebat. Memang kuasa Tuhan terhadap Yusuf sangat hebat. Itulah contoh orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya kita mau jadi seperti itu, kita harus menjadi anak yang taat, anak yang jujur, anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan, anak yang selalu berdoa, anak yang selalu bersabar. Oke? Nah, setelah itu, setelah si Firaun ini mendengar bahwa tafsiran mimpinya Firaun seperti itu, nah setelah itu langsung nih Firaun mempersiapkan diri. Tafsiran mimpinya tadi katanya 7 tahun itu akan banyak bergelimangan gandum, roti. Nah setelah itu akan 7 tahun terjadi kelaparan. Nah setelah 7 tahun bergelimbang roti, gandum, terjadilah 7 tahun kelaparan. Nah di situ orang tua dari Yusuf yaitu Yakub mendengar bahwa di Mesir ada makanan. Kenapa tadi di Mesir ada makanan? Karena tadi sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa, dipersiapkan oleh Firaun, oleh Yusuf bahwa tadi akan terjadi kelaparan di 7 tahun berikutnya. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Nah, ketika Yakub menyuruh anak-anaknya ke Mesir, nah Yakub menyuruh anak-anaknya ke Mesir, setelah itu anak-anaknya ke Mesir. Nah, di situ bertemulah anak-anak Yakub dengan Yusuf. Nah, disitulah mereka mungkin tidak mengenal Yusuf. Apakah Yusuf di situ semakin putih, semakin ganteng, atau semakin bersinar, atau seperti apa bajunya? Kakak juga kurang tahu ya waktu itu. Mungkin ya seperti itulah. Nah, jadi setelah itu si Yusuf bingung nih, kenapa nih saudara saya nggak mengenali saya. Waduh, mungkin waktu itu Yusuf mengira, waduh ini saya sudah berubah sekali mungkin ya gitu ya. Nah setelah itu Yusuf kembali memperkenalkan dirinya, dan karena Yusuf hatinya baik, hatinya selalu mengampuni, akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya lagi kepada saudara-saudaranya karena saudaranya tidak mengenali dia. Nah, setelah diperkenalkan dirinya, dia ingin membawa ayahnya yaitu Yakub ke Mesir, karena di Mesir tidak ada yang namanya kelaparan. Di situ banyak gandum, roti. Jadi di situ tidak ada yang namanya kelaparan. Nah, setelah itu diperintahkannya lah dari Yusuf, itu diperintahkannya lah kepada adik-adiknya, kepada kakak-kakaknya untuk kembali ke ayahnya Yakub dan bawa Yakub ke rumahnya ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa
di balik semua masalah, di balik semua penderitaan kita pasti temukan sesuatu yang lebih baik, sama seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Semua baik, masa depan kita selalu indah di mata Tuhan, ya. Nah, kita adik-adik, kita harus tetap jujur, kita harus tetap bertumbuh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun, dan yakin aja kalau misalnya dalam keadaan apapun Tuhan Yesus pasti kasih yang terbaik, iya. Sama seperti musim corona ini. Nah, corona ini kan menyebabkan kita nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu teman, kita nggak bisa rangkul-rangkul teman, padahal adik-adik pasti kangen kan ya sama teman-temannya. Tapi kita harus bersabar ya, kita harus tetap jaga jarak karena ini merupakan rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan itu, dibalik rencana Tuhan ini, dibalik masalah yang diberikan oleh Tuhan, pasti diberikan sesuatu yang lebih baik dari Tuhan, ya. Itu sekian dari kakak. Nah, sekarang setelah firman kita ngapain dulu nih? Kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu ya. Ya Bapak, terima kasih atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa supaya Tuhan kami menjadi Yusuf Tuhan, menjadi anak Tuhan yang sabar, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam keadaan apapun, dalam pencobaan apapun Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang selalu mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua Tuhan, diperintahkan oleh kakak, karena kami yakin Tuhan, orang tua juga Tuhan adalah wakil dari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami ingin mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan, firman ini Tuhan selalu termaterai dalam hati kami, dalam jiwa kami Tuhan. Tidak hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ya Tuhan, terima kasih kepada orang tua kami Tuhan yang telah selalu ada di samping kami Tuhan untuk membimbing kami, untuk mendidik kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang nantinya akan bisa melayani Tuhan di kemudian hari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau menghafal super ayat, super kebenaran, dan membuat kreativitas. Ya, super ayat dan super kebenaran kita sama nih, sama kayak super ayat dan super kebenaran, super book. Masih ingat Kak? Masih ingat kan? Nah, kalau misalnya ada adik-adik yang lupa, kakak mau ingatin nih, super kebenaran kita apa yo? Aku mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Nah, kakak ingatkan lagi sekali lagi ya, super kebenaran kita. Aku mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Nah, sekarang untuk super ayatnya masih sama seperti super book kemarin. Kita ambil dari Matius 22 ayat 37. Sekarang kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Matius 22 ayat 37. Kakak bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, kakak ulangi ya, tadi ayat hafalan kita, super kebenaran, aku mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Dan super ayat kita, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Super ayat kita diambil dari Matius 22 ayat 37. Ya,
Untuk kreativitasnya gampang kok kali ini. Nah, adik-adik di rumah kreativitasnya tugasnya menyebutkan anggota keluarga kita. Tunjukkan misalnya, ini loh kak, ini namanya adalah Devora, ini adalah adik saya, ini adalah Abed, ini adalah adik saya, ini papa saya namanya Reformasi, ini mamanya saya namanya Arnila. Nah, nanti seperti itu ya, sambil kalian tunjukkan yang mana orangnya, sambil kalian video nanti di videonya minta tolong sama siapa gitu ya. Nah, kalian boleh selfie. Kalau misalnya enak kan pakai selfie, ini loh kak, nama adik saya Devora, nama adik saya yang lain Albert gitu ya. Paham kan? Iya. Sekarang kakak mau tutup ibadahnya. Sampai jumpa di kubu doa selanjutnya. Dah.